Pasti kalian bertanya-tanya, Apa sih itu bandar udara? Penumpang disabilitas, penumpang lansia, ibu hamil, orang sakit, accompanied minor, dan juga ya banyak orang yang membutuhkan penanganan khusus. Oke, halo teman-teman. Sebelum saya paparkan dan menjelaskan tentang materi yang akan saya sampaikan pada hari ini, ada baiknya kalau saya perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Christian Joni Debrikonira dengan NIM 2423762077. Saya merupakan mahasiswa aktif dari Politeknik Negeri Kupang di jurusan pariwisata. Dan saat ini kami sedang melakukan tugas untuk mempresentasikan tugas UAS kami atau ujian akhir semester kami dari mata kuliah atau operasi darat mengenai penanganan khusus di bandara. Baik, teman-teman, sebelum saya lanjut, mari simak video ini dengan selesai. Apa sih itu bandar udara? Bandar udara itu atau yang sering kita kenal sebagai bandara, yakni merupakan sebuah kawasan di daratan atau di perairan dengan batas tertentu yang digunakan oleh pesawat udara untuk lepas landas dan mendarat, naik turunnya penumpang, serta bongkar muatnya barang, dan perpindahan intra dan antar moda transportasi. Bandara juga berfungsi sebagai tempat pelayanan publik yang harus mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada seluruh penumpang yang menggunakan jasa penerbangan, termasuk penumpang yang berkebutuhan khusus. Baik, teman-teman, ketika tadi saya sudah membahas tentang penumpang berkebutuhan khusus, tentunya saya akan menjelaskan apa itu penumpang berkebutuhan khusus. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana dan apa pengertian dari penanganan khusus itu sendiri. Baik, menurut jurnal dari SPPKD Yogyakarta yang menjelaskan bahwa penanganan khusus itu harus dilakukan sesuai SOP agar standar keselamatan dan juga kenyamanan penumpang tetap terjaga. Namun sebelumnya, penanganan khusus atau special handling adalah pelayanan yang diberikan kepada seluruh penumpang yang membutuhkan perhatian atau bantuan khusus selama proses perjalanan udara. Hal ini dapat kita lihat pada siapa saja penumpang-penumpang berkebutuhan khusus itu, seperti ibu hamil, mereka yang disabilitas, dan juga para lansia. Jadi di sini pelayanan ini diberikan karena kondisi fisik mereka, kesehatan mereka, usia mereka, maupun keadaan tertentu yang membuat mereka membutuhkan perhatian dan juga penanganan khusus dari petugas dan juga pihak bandara. Oke, baik teman-teman. Ketika kita berbicara tentang penanganan, tentunya tidak hanya pada para penumpang saja ketika kita melakukan penanganan di bandara, tentunya pada pesawat udara itu sendiri. Dan juga di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari ground handling. Ground handling adalah kegiatan pelayanan terhadap pesawat, penumpang, bagasi, kargo, dan host selama berada di darat, sebelum pesawat itu berangkat maupun setelah kedatangan pesawat setelah pesawat itu mendarat. Dan juga pelayanan ground handling ini mencakup banyak hal. Contohnya seperti yang pertama itu check-in penumpang, yang kedua adalah boarding, yang ketiga adalah penanganan bagasi, yang keempat adalah pelayanan khusus di bandara, yang kelima adalah marshaling pesawat atau petugas yang bertugas untuk juru parkir pesawat, dan juga yang keenam adalah catering, dan yang ketujuh adalah cleaning service pesawat. Dan tentunya ground handling ini memiliki peran penting dalam menjaga kelancaran operasional penerbangan. Dan untuk lebih lanjutnya lagi akan dijelaskan oleh teman saya yang berikutnya, yang akan menjelaskan tentang jenis-jenis penumpang yang berkebutuhan khusus, apa kendalanya, apa solusinya, dan bagaimana semuanya dapat berjalan dengan lancar. perkenalkan, nama saya Maria Agatha Dewi Putri. Saya biasa dipanggil Elga dengan NIM 2423762080. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis penumpang kebutuhan khusus. Baik, pertama-tama jenis-jenis penumpang berkebutuhan khusus. Seperti yang kita ketahui, penumpang berkebutuhan khusus itu adalah penumpang disabilitas, yang kedua wheelchair passenger, yang ketiga lansia, yang keempat ibu hamil, dan yang kelima penumpang sakit, dan yang keenam unaccompanied minor. Baik, setelah saya menyebutkan jenis-jenis penumpang, pasti kalian bertanya-tanya, apa sih penumpang disabilitas?
sini saya akan menjelaskan penumpang disabilitas adalah penumpang dengan keterbatasan fisik, sensorik, atau mental yang membutuhkan bantuan selama perjalanan. Yang kedua, saya akan menjelaskan pengertian dari wheelchair passenger. Wheelchair passenger adalah penumpang yang menggunakan kursi roda karena tidak mampu berjalan jauh atau sama sekali tidak dapat berjalan. Yang ketiga, saya akan menjelaskan lansia. Lansia merupakan penumpang lanjut usia yang membutuhkan bantuan, mobilitas, dan pendampingan. Yang keempat, ibu hamil. Seperti yang kita ketahui, ibu hamil sangat membutuhkan perhatian khusus, terutama pada usia kandungan tertentu demi keselamatan penerbangan. Yang berikutnya, penumpang yang sakit. Penumpang yang sakit adalah penumpang yang memiliki kondisi kesehatan tertentu dan membutuhkan bantuan medis. Baik, yang terakhir saya akan menjelaskan unaccompanied minor. Unaccompanied minor adalah anak-anak yang berpergian tanpa pendampingan orang tua atau wali. Baik teman-teman, setelah saya menjelaskan jenis-jenis penumpang berkebutuhan khusus, di sini saya akan menjelaskan proses penanganan khusus di bandara. Pelayanan penumpangan khusus dilakukan mulai dari keberangkatan hingga kedatangan. Baik, yang pertama, tahap reservasi. Pada tahap pemesanan tiket, penumpang wajib menginformasikan kebutuhan khusus kepada maskapai agar persiapan pelayanan dapat dilakukan lebih awal. Yang kedua, check-in. Petugas check-in melakukan yang pertama, verifikasi identitas, yang kedua, pemeriksaan dokumen, yang ketiga, pendataan khusus, dan yang kelima, penyediaan fasilitas seperti kursi roda. Menurut penelitian Kaban dan Suparti, pelayanan check-in menjadi tahap penting karena menentukan kelancaran pelayanan berikutnya. Yang ketiga, saya akan menjelaskan security check. Petugas keamanan membantu penumpang khusus melewati pemeriksaan keamanan dengan tahap memperhatikan keselamatan dan kenyamanan. Dan yang ketiga, di tahap boarding. Tahap boarding merupakan penumpang khusus yang biasa memperoleh prioritas naik pesawat terlebih dahulu. Petugas membantu yang pertama, penggunaan ambulift, yang kedua, pendampingan menuju kursi pesawat, dan yang ketiga, penyimpanan alat bantu. Yang terakhir, arrival service. Setelah mendarat, petugas pada tahap penanganan khusus di bandara, yang terakhir kita akan masuk ke tahap arrival service. Setelah mendarat, petugas membantu penumpang menuju area bagasi hingga keluar terminal. Baik, demikian penjelasan yang saya berikan kepada teman-teman. Selanjutnya, saya untuk menjelaskan bagian yang berikutnya. Halo semua, perkenalkan nama saya Lia Jurujani. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang spesifik penanganan khusus yang ada di bandara. Yang pertama yaitu penanganan penumpang disabilitas. Penanganan penumpang disabilitas memerlukan pelayanan yang ramah dan profesional. Berdasarkan jurnal tentang pelayanan penumpang disabilitas di Bandara Adi Sucipto, petugas harus memahami kebutuhan masing-masing penumpang yang berkebutuhan disabilitas ini. Adapun pelayanan yang diberikan, yang pertama penyediaan kursi roda, yang kedua jalur khusus, yang ketiga pendampingan petugas, yang keempat prioritas pelayanan, dan yang terakhir adalah informasi yang mudah dipahami. Pelayanan terhadap penumpang disabilitas juga diatur dalam regulasi pemerintah mengenai aksesibilitas transportasi udara. Yang kedua, penanganan penumpang lansia. Penanganan penumpang lansia sering mengalami keterbatasan kondisi mobilitas dan kesehatan tertentu. Pelayanan yang diberikan adapun bantuan berjalan, prioritas antrian, pendampingan boarding, dan penyediaan kursi roda juga diperlukan. Petugas harus bersikap sabar dan komunikatif agar lansia merasa nyaman. Yang berikut yaitu penanganan khusus ibu hamil. Ibu hamil sangat memerlukan perhatian khusus medis. Pelayanan yang diberikan adalah yang pertama pemeriksaan usia kandungan, kemudian surat keterangan dokter bila diperlukan, kemudian prioritas tempat duduk. Yang berikut yaitu penanganan penumpang sakit. Penumpang sakit juga mereka memerlukan bantuan khusus medis. Adapun pelayanan yang diberikan yaitu koordinasi dengan petugas
medis, kemudian penggunaan tandu atau ambulis, yang terakhir yaitu pendampingan khusus. Oke, penanganan yang terakhir adalah unaccompanied minor atau anak yang bepergian tanpa orang tua atau wali. Di sini pelayanan yang diberikan adapun pendampingan penuh oleh petugas selama penerbangan, kemudian penyerahan identitas khusus UM, kemudian pengawasan selama transit, dan yang terakhir yaitu penyerahan kepada pihak penjemput di tempat tujuan. Oke, baik teman-teman, selanjutnya teman saya akan menjelaskan tentang kendala penanganan khusus yang ada di bandara. Halo teman-teman, sebelum saya melanjutkan materi sebelumnya, perkenalkan nama saya Maria Chandra Tulasi. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan materi mengenai kendala penanganan khusus di bandara. Nah, kendala penanganan khusus di bandara itu terdapat 5 poin. Yang pertama adalah kurangnya fasilitas. Nah, sudah banyak bandara di Indonesia, tetapi masih kurangnya fasilitas seperti lift, kursi roda, dan jalur disabilitas. Nah, selanjutnya adalah kurangnya sumber daya manusia yang terlatih. Nah, teman-teman, kurangnya sumber daya manusia yang terlatih dapat memicu miskomunikasi antara penumpang dan juga petugas di bandara. Maka dari itu, petugas di bandara dianjurkan untuk lebih memperdalam pengetahuan mengenai cara berkomunikasi dengan penumpang, terutama penumpang yang membutuhkan pelayanan khusus. Selanjutnya, saya akan menjelaskan solusi dan upaya penanganan khusus di bandara. Yang pertama adalah penyediaan fasilitas, misalnya disediakannya jalur khusus disabilitas, toilet khusus, ambulis, dan kursi roda yang memadai untuk penumpang. Selanjutnya adalah pelatihan sumber daya manusia, di mana petugas perlu mendapatkan pelatihan pelayanan khususnya untuk pelayanan khusus untuk disabilitas. Selanjutnya, bagaimana cara berkomunikasi dengan penumpang yang memiliki kebutuhan khusus dan menangani keselamatan dalam penerbangan. Selanjutnya adalah digitalisasi pelayanan, di mana penggunaan sistem digital dapat membantu penumpang untuk mendaftar secara cepat dan akurat. Selanjutnya adalah evaluasi SOP, di mana maskapai bandara perlu melakukan evaluasi secara berkala. Dan yang terakhir adalah peningkatan kerjasama baik antara maskapai, ground handling, keamanan, dan petugas medis yang dimana diperlukan agar pelayanan dapat berjalan dengan efektif. Sekian yang dapat saya jelaskan, semoga dapat dipahami. Oke, baik teman-teman. Tadi kami berempat sudah menjelaskan tentang apa itu pengertian dari bandara, ground handling, penanganan khusus, hingga jenis-jenisnya secara spesifik, dan juga terkait kendala dan solusi serta upayanya. Maka sampailah kita pada kesimpulannya. Di sini yang dapat kami simpulkan adalah penanganan khusus di bandara merupakan pelayanan penting dalam operasional penerbangan. Mengapa? Karena di sini berkaitan dengan para penumpang yang berkebutuhan khusus, seperti penumpang disabilitas, penumpang lansia, ibu hamil, orang sakit, unaccompanied minor, dan juga ya banyak orang yang membutuhkan penanganan khusus. Dan juga pelayanan ini harus dilakukan melalui tahap reservasi, tahap check-in, security check, boarding, hingga dengan mengikuti SOP yang berlaku. Mengapa? Karena berdasarkan jurnalnya masih terdapat banyak sekali kendala teman-teman, seperti keterbatasan fasilitas, kurangnya SDM, dan juga hambatan komunikasi seperti yang sudah dijelaskan tadi. Maka oleh karena itu peningkatan kualitas pelayanan perlu dilakukan melalui pelatihan petugas, peningkatan fasilitas, penerapan SOP yang sesuai dengan standar yang berlaku, dan juga harus konsisten, serta pemanfaatan teknologi agar pelayanan penumpang khusus menjadi lebih optimal dan efisien. Oke teman-teman, jadi cukup sekian dulu video dan juga pemaparan materi yang dapat kami sharing ke teman-teman semua sebagai bentuk praktek dari tugas UAS kami, yakni mata kuliah dari tata operasi darat tentang penanganan khusus di bandara, dan semoga materinya dapat dipahami. Sampai jumpa di Video edukasi kami selanjutnya.